Ya, selamat malam Kak Olive. Kak, mohon maaf Kak, suaranya nggak ada. Halo Udah Kak. ada belum? Iya, Ya udah udah angkat. ada belum? Udah ada Kak. Ini mau mulai langsung atau nunggu dulu Kak? Bebas sih. Atau nunggu 5 menit dulu ya Kak, nunggu yang lain dulu. Boleh. Kak Olive, kita mulai aja ya Kak. Ya boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat semua nih. Semoga seperti biasa nih dari Juris Police Institute ini mengadakan agenda ngopi seruput yang dimana tema yang akan dibahas malam ini adalah Flag Information Region atau biasa disebut FIR, Singapura dalam kacamata siasat khairijiyah. Nah, sebelum masuk ke tema nih, saya mau kenalin diri dulu nih Kak. Saya Hikmah dari Juris Police Institute, Wakil Direktur Hukum dan HAM, dan narasumber kita ini Kak Olive sebagai Direktur Administrasi JPI ya Kak. Ya benar. Ya, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Iqbal, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Kak. Nah, tanpa basa-basi lagi ya Kak, sebelum kita masuk ke tema, ada nih mau terkait FIR ini, apa sih Kak yang dimaksud FIR ini dan tujuan pembentukannya apa sih Kak? Oke, langsung aja nih aku jawab Hikmah. Iya, langsung aja Kak. Oke, baik. Tadi kan sih yang dimaksud dengan FIR itu, FIR ini Flight Information Region, Iya, yaitu ruang udara dengan dimensi tertentu yang menyediakan dua layanan, yaitu layanan informasi penerbangan dan layanan peringatan. Nah, apa sih iya, layanan informasi penerbangan ini? Layanan informasi penerbangan ini, dia itu layanan yang disediakan untuk memberikan saran dan informasi terkait dengan penerbangan. Nah, adapun layanan peringatan ini, dia itu diberikan diberikan layanan untuk bantuan pencarian dan penyelamatan dan membantu kebutuhan organisasi dalam pelayanan penerbangan. Seperti itu Hikmah. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, oke, sebelum pertanyaan kedua, teman-teman udah paham kan ya? FIR itu Flight Information Region, layanan informasi penerbangan. Oke. Kenapa sih apa sih tujuan utama dibentuknya FIR? Apa sih tujuan adanya FIR gitu kan? Nah, tujuan FIR itu untuk memberikan informasi, saran dan informasi yang berguna untuk penerbangan yang aman dan efisien. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini tuh aman dan efisien. Makanya
agar penerbangan itu aman dan efisien, dibentuklah Flight Information Region ini gitu kan. Nah, terus lebih khususnya itu tujuan tujuan dibentuknya FIR ini itu agar apa namanya pesawat-pesawat itu tidak tabrakan. Terus untuk mempercepat dan memelihara aliran lalu lintas udara. Jadi tidak hanya darat aja nih yang memiliki lalu lintas, tapi udara pun memiliki lalu lintas. Seperti itu. Nah, apa namanya FIR ini memiliki apa namanya kedaulatan, memiliki masing-masing wilayah gitu kan, masing-masing negara cakupannya. Nah, terus karena dia ada apa cakupannya, nah FIR ini juga mencakup FIR nasional sama FIR internasional. Nah, kalau FIR nasional ini itu tuh wilayah udara yang ditetapkan di suatu negara tertentu, di suatu negara itu gitu kan. Uh, adapun kalau FIR internasional itu tuh dia apa namanya terkait dengan pengendaliannya itu dia harus tunduk akan organisasi internasional ya yang sering kalau misalkan di FIR ini tuh kita sebut ICAO International Civil Aviation Organization. Itu tuh apa namanya organisasi internasional terkait dengan pelayanan penerbangan, itu disebut ICAO. Jadi ketika FIR kan FIR itu ada dua tuh, regional. Kalau regional kan diserahkan kepada wilayah masing-masing kan. Nah, kalau internasional ini dia harus tunduk akan semua aturan ICAO seperti itu. Iya. Jadi FIR ini ada terbagi dua ya Kak, ada FIR nasional sama internasional ya. Nah, bagaimana sih Kak Ya. pembentukan FIR ini di wilayah Indonesia? Oke. Nah, untuk di Indonesia sendiri terkait dengan karena kita anak hukum berbicara dasar hukum terlebih dahulu ya. Nah, di dasar hukumnya itu tentang pembentukan FIR itu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Lebih jelasnya itu ada di pasal 6. Pasal 6 terus selain di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 juga itu apa namanya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Lebih tepatnya itu ada di dalam pasal 63, pasal 64, pasal 65, terus pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 yang mana dari peraturan pemerintah itu dia mengamanatkan bahwa Indonesia itu untuk menetapkan ruang udara guna kepentingan navigasi penerbangan seperti itu. Nah, selain tadi ya pasal 6 Undang-Undang Penerbangan, terus selain peraturan pemerintah, itu juga lebih jelas di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di pasal 1 itu menyebutkan bahwa menyediakan lalu lintas itu tuh adalah bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam melaksanakan kedaulatan atas wilayahnya. Seperti itu. Nah, atas dasar tersebutlah adanya pembentukan FIR di Indonesia, Flight Information Region di Indonesia, yang mana pada mulanya Indonesia itu memiliki empat FIR nih. Ada Jakarta, Bali, Ujung Pandang, dan Biak. Namun, setelah dilaksanakannya ANKLOS 1982, ANKLOS ini konvensi terkait dengan batas wilayah perairan kan. Nah, setelah adanya ANKLOS 1982 ini, Indonesia itu diakui sebagai negara kepulauan. Sehingga ruang udara di Indonesia itu kan setelah kita diakui tuh kalau sebagai negara kepulauan, otomatis kepulauan Natuna dan Riau masuk ke wilayah Indonesia kan setelah adanya UNCLOS itu. Nah, akhirnya apa namanya? Otomatis kita harus nambah FIR kan, nambah Flag Information Region kan karena kita udah diakui sebagai negara kepulauan gitu kan. Nah, dengan adanya UNCLOS itu jadi apa namanya untuk tujuan lalu lintas yang lebih efektif dan efisien, akhirnya Direktorat Jenderal Perhubungan itu pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 14 April 2005 itu kalau nggak salah, beliau menambahkan mempublish gitu. Kalau misalkan FIR itu akhirnya dibagi jadi dua, FIR Jakarta sama FIR Ujung Pandang. Nah, terus terkait dengan terkait dengan Natuna dan Riau ini tuh diserahin kepada atau didelegasikan kepada Singapura seperti itu. Berarti di mana ketentuan FIR ini kan udah diatur nih dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 nih Kak, tahun 2009 ya, tentang penerbangan. Nah, di mana Nah, pertanyaan selanjutnya ini Kak, FIR Indonesia lantas mengapa FIR Indonesia ini di Kepulauan Riau, Batam, Matak, dan Natuna dilegaliskan kepada Singapura? Dan apa dasar hukum
pendelegasiannya, Kak? Oke, baik. Nah, tadi kan apa namanya aku sempat nyebutin juga kan terkait dengan VIR Singapura. Nah, kenapa sih apa namanya Indonesia tuh mendelegasikan kepada Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna itu? Nah, pada masa itu tuh Indonesia tuh teknologi Indonesia tuh belum mendukung gitu loh, belum mendukung untuk apa sih namanya mengelola flag information region di kepulauan tersebut, di Kepulauan Riau dan Natuna itu. Makanya didelegasikan ke Singapura. Nah, berbicara mengenai VIR, karena VIR ini tuh apa terkait dengan penerbangan, terkait dengan keselamatan dan penerbangan, maka tidak hanya Indonesia yang bertanggung jawab terhadap VIR itu gitu kan. Ada wilayah-wilayah lain, ada negara-negara lain yang harus bertanggung jawab pula. Jadi apa namanya VIR ini tuh tanggung jawab bangsa-bangsa gitu loh, nggak hanya Indonesia. Nah, karena ini tanggung jawab semua bangsa gitu kan VIR ini tuh, maka kita harus patuh terhadap apa namanya adanya keputusan dari ICAO gitu kan, yang tadi aku sempat bilang tuh organisasi internasional penerbangan terkait dengan penerbangan itu kan ICAO. Nah, kita harus tunduk akan ICAO itu kan. Nah, sebagai anggota ICAO maka kita harus tundukkan terhadap ICAO. Nah, di ketentuan aneks 11 itu, kalau misalkan wilayah yang tidak mampu atau belum mampu mengelola flag information region, maka dia harus mendelegasikannya kepada negara lain gitu loh untuk dikelola, untuk dibantu pelayanan navigasi VIR-nya. Seperti itu. Tapi dengan satu catatan, harus adanya perjanjian antara kedua negara tersebut. Jadi Indonesia mendelegasikannya itu melalui perjanjian dengan Singapura. Itu tuh sesuai ketentuan aneks 11 CAO. Itu sih. Nah, untuk perjanjiannya itu apa namanya kan Indonesia tuh nggak langsung setuju gitu loh dengan adanya itu. Jadi ada pertemuan-pertemuan terlebih dahulu, sebelumnya ada di RAN 1, RAN 2 dan RAN 3 itu. Nah, di RAN 3 barulah Indonesia sama Singapura sepakat untuk apa namanya? Sepakat untuk Indonesia mendelegasikan VIR-nya kepada Singapura. Seperti itu karena waktu itu kan kenapa Singapura? Karena yang lebih dekat gitu loh sama kita. Makanya ke Singapura didelegasikannya. Nah, perjanjian itu tuh ditandatangani oleh Menteri Perhubungan RI dan Menteri Perhubungan Singapura pada tanggal 21 September 1995, kalau nggak salah 1995. Nah, perjanjian Indonesia dan Singapura itu akhirnya diratifikasi oleh keputusan Presiden nomor 7 tahun 1996. Maka dengan demikian, untuk wilayah di atas Batam, Matak, dan Natuna itu dibantu oleh Flag Information Region Singapura. Nah, dibantu dalam hal ini itu, jadi ketika pesawat baik Indonesia maupun semuanya sipil, militer dan lain-lain yang melewati Kepulauan Riau itu tuh harus izin kepada Singapura gitu loh. Jadi baru dia boleh melintas gitu. Itu sih. Ya, jadi kakak tadi kan udah ngejelasinnya, penjelasan VIR, tujuan VIR. Nah, menurut kakak bagaimana sih siasa Khairijah ini memandang pendelegasian tersebut, Kak, terkait VIR ini? Oh, oke. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, apa mungkin uh, pada asing nih terkait dengan siasa Khairijah, apa sih sebenarnya siasa Khairijah itu gitu kan. Nah, aku pertama mau ngejelasin dulu nih terkait dengan siasa itu sendiri. Siasa itu apa sih? Nah, siasa ini tuh ketatanegaraan Islam kayak gitu. Nah, di dalam konsep ketatanegaraan Islam ini tuh terkait dengan hubungan antar negara itu ada di siasa dauliyah. Siasa dauliyah itu yang mengatur tentang apa namanya tentang kenegaraan. Itu lebih ke siasa dauliyah kan. Kan ada siasa maliyah gitu kan, siasa maliyah tapi lebih ke keuangan. Nah, di sini aku nggak mau bahas siasa maliyah dan lainnya. Di sini aku akan bahas siasa horijah. Nah, siasa horijah ini ada di siasa dauliyah. Nah, siasa dauliyah ini itu tuh apa namanya? Yang merupakan ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur negaranya dengan. Nah, terus siasa dauliyah ini juga memiliki beberapa tema kajian. Nah, salah satunya itu di sini tema kajiannya siasa horijah yang akan kita bahas. Di mana dalam siasa horijah syariah ini titik berat pembicaraannya itu sekitar hubungan antar negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional. Gitu kan.
Nah, menurut bahasa sendiri, perjanjian internasional atau siasa Horeja itu kesepakatan antar dua negara. Kalau kita sebut tuh perjanjian bilateral antar dua negara kan, atau akan tetapi dalam siasa daulah ini kan kan kalau hubungan internasional umum kan boleh dilakukan oleh dua orang gitu kan. Tapi kalau di siasa daulah ini yang dimaksud dengan perjanjian itu dilakukan oleh dua negara gitu. Terus, nah terkait dengan siasa Huriyah ini itu dasar hukumnya kalau di Ketatanegaraan Islam itu ada di Quran surat Al-Anfal ayat 58. Selain itu juga ada ya hadis Nabi yang menjelaskan terkait dengan perjanjian internasional. Ini tuh dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW melakukan banyak perjanjian nih pada zaman dahulu ya dengan orang-orang yang menyatakan berperang dengan apa namanya dengan kota Madinah. Beliau melakukan perjanjian damai dengan apa namanya suku Quraisy di Hudaybiyah, terus dengan Alai dan beberapa negara lain gitu. Nah, itu tuh jadi perjanjian internasional tuh udah ada gitu loh sejak zaman Nabi Muhammad gitu. Udah dicontohin oleh Nabi Muhammad gitu melalui perjanjian damai dengan suku-suku Quraisy gitu. Iya. Itu sih. Nah, terus eh kan di sini tadi kan dalam pendelegasiannya kan, di dalam pendelegasiannya kan ada perjanjian tuh. Nah, apa namanya siasa Horeja itu uh, ngebahasnya ke situ ya ke perjanjiannya. Nah, perlu untuk diperhatikan bahwa perjanjian internasional dalam ketatanegaraan Islam itu berbeda-beda. Nah, apa tergantung dengan jenis perjanjiannya, tergantung dengan jenis perjanjiannya, terus hubungan yang ingin dibangun itu seperti apa gitu kan. Sebagai contoh nih, karena kita lagi bahas tentang apa namanya wilayah, maka contohnya itu perjanjian perihal tapal batas deh, batas antar dua negara. Nah, di situ tuh apa namanya perjanjian itu memiliki batas dan syarat tertentu. Beda beda lain halnya dengan perjanjian militer gitu. Nah, terus adapun syarat sah perjanjian internasional dalam hukum tata negara itu ada dua. Yang pertama itu aktor, aktornya ya, aktor yang mempertanggungjawabkan perjanjian tersebut. Terus apa namanya dan tahapan pelaksanaan perjanjiannya. Terus apa namanya nah kan tadi aku udah jelasin tuh pendelegasiannya kayak gimana, terus habis itu aku juga udah jelasin sensorijahnya. Nah, setelah aku jelasin yang tadi tuh, dari penjelasan di atas itu dalam kacamata siasa Orija Asaria itu bahwa dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura itu udah sesuai dengan pelaksanaan perjanjian internasional Islam. Itu biasa kita sebut dengan siasa Horijiyah seperti itu. Jadi perjanjian internasional yang tadi Indonesia sama Singapura lakukan itu udah sesuai dengan siasa Horijiyah dan perjanjian tersebut telah berlaku sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, yaitu tadi pada tanggal 21 September 1995 dan telah diratifikasi oleh keputusan Presiden nomor 7 tahun 1996 oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Nah, di perjanjian itu perlu ditinjau. Jadi setiap 5 tahun itu perlu ditinjau perjanjian itu. Tapi, nah jadi di dalam siasa Asaria pun ketika itu sudah ditandatangani itu tuh udah berlaku gitu. Kecuali jika ada tenggang waktunya nih, misal walaupun itu udah ditandatangani, tapi mereka apa antara dua negara ini sepakat gitu loh ada waktunya walaupun udah ditandatangani tapi tetap perjanjiannya berlakunya tahun depan ya gitu ada perjanjian tersebut ada kata-kata itu gitu loh gitu jadi terkait dengan delegasi ini tuh di dalam siasa Horijiyah sendiri sudah sesuai dengan konsep siasa Horijiyah. Jadi siasa Khorijiyah Asy-Syariah ini dalam pelaksanaan perjanjian ini dimulai setelah ditantangani ya, kecuali jika ditentukan waktu untuk memulai pelaksanaannya ya, Kak. Nah, sebelum Ya kita betul. pertanyaan terakhir nih, ini ada pertanyaan dari teman-teman nih, Kak, terkait FIR ini. Dari Kak Faiko Nur Aziza. Nah, Mm-mm. pertanyaannya ini, sejauh mana sih, Kak, efektivitas FIR Singapura terhadap keamanan nasional? Oke. Apa namanya berbicara mengenai keamanan seberapa efektif gitu kan sebenarnya efektif karena kan kalau nggak ada pelayanan berarti kan nggak ada saran dan informasi terkait dengan penerbangan dong tapi selain ada efektivitas pasti ada dampaknya kan ke Indonesia apalagi ini berbicara dengan wilayah gitu loh kedaulatan gitu kan
Pasti semua ada hal positif ada negatifnya ya. Ada apa namanya efektivitasnya itu apa namanya pelayanan di pelayanan udara itu pelayanan informasi udara itu apa berjalan gitu loh berjalan lancar gitu kan. Tapi akan tetapi kalau misalkan ngelihat dampaknya itu ya dampak negatifnya pertama terkait dengan keamanan. Itu kan wilayah kita ya, wilayah Indonesia. Nah, Pulau Riau dan Natuna itu. Tapi dikelola sama orang lain gitu loh. Ketika pesawat militer nih, pesawat militer lagi piket nih, lagi jaga-jaga nih, dia kan otomatis terbang dong. Berjaga-jaga di daerah itu juga, takut ada dari negara lain gitu kan yang masuk. Nah, di situ tuh kita harus izin dulu ke Singapura gitu loh. Padahal kita terbang di wilayah sendiri gitu. Tapi kita harus izin dulu ke Singapura gitu sih. Nah, terus jadi ketika ada pesawat militer nih yang mau berkunjung ke Indonesia ataupun apa itu Singapura tahu gitu loh karena informasi itu ada di Singapura gitu loh harus izin ke Singapura dulu lu harus kamu ya lu kalau mau lintas lewat sini ya lu harus infoin dulu ke gua gitu loh istilahnya ya Iya, Kak. gitu padahal jadi ya Singapura tahu lah siapa aja yang datang ke situ gitu loh terus selain itu juga berdampak pada ekonomi pendapatan dari terkait dengan di Kepulauan Riau dan Natuna kan harusnya ke kita dong, masuk ke Indonesia dong. Nah ini ke Singapura gitu sih. Iya. Sih. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nih selain Kak Faiko Nur Aziza sebelum masuk pertanyaan ke terakhir ya, Kak. Oh ada terus yang terakhir ya. Iya. Nah, oh dari teman-teman mungkin udah nggak ya Kak, udah nggak nanya lagi. Nah, pertanyaan terakhir ini Kak, upaya apa sih Kak yang harus ditempuh Indonesia dalam pengembalian VIR Singapura ini Kak? Oke, apa namanya? Kalau bertanya terkait dengan upaya apa sih yang harus ditempuh sebelum ke upaya yang harus ditempuh sebenarnya Indonesia udah menempuh sih, udah menempuh beberapa cara gitu untuk mengambil alihan VIR Singapura dan terakhir aku mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri itu Kementerian Luar Negeri sendiri sedang meng-approach yang namanya kayak semacam proposal gitu. Proposal ke Singapura gitu untuk ditinjau ditinjau proposalnya gitu kan. Nah, cuman belum ada info lanjutannya lagi nih proposalnya itu udah sampai mana gitu. Nah, terus lalu upaya apa sih yang harus ditempuh? Ini dari saran dari aku ya. Saran dari aku tuh pertama tuh delegasi Indonesia seharusnya itu memahami dan konsisten bahwa masalah FIR ini tuh bukan hanya masalah safety sama efisiensi gitu loh. Ini juga masalah kedaulatan. Kenapa masalah kedaulatan? Karena berbicara wilayah, nah di situ pasti ada kedaulatan dong. Gitu loh. Iya. Ini wilayah loh berbicara wilayah. Wilayah Natuna, Kepulauan Riau dan Natuna itu punya siapa sih? Punya Indonesia kan? Otomatis harusnya kita yang berdaulat kan? Nah, itu. Jadi kan terkait dengan upaya ambil alih kan ada beberapa pihak nih. Nah, harusnya delegasi Indonesia ini tuh apa namanya? Memahami gitu loh dan mereka harus konsisten berjuangnya tuh nggak cuma terkait dengan safety dan efisien aja gitu. Ini juga masalah kedaulatan loh gitu. Karena salah satu wujud dari adanya kedaulatan adalah kemampuan untuk mengontrol sendiri ruang udara wilayah Indonesia gitu loh. Ini tuh udah diamanatin di pasal 458 nih. Pasal 548 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 itu udah mengamanatkan kalau kita itu harus memegang kendali VIR itu tuh mengontrol VIR itu tuh kita sendiri gitu loh, Indonesia sendiri gitu loh. Yang mana dari pasal 458 ini tuh udah dirumuskan di instruksi presiden pada tanggal 8 September 2015. Nah, itu yang pertama ya. Jadi delegasi Indonesia tuh harus selain masalah safety kita juga harus konsisten gitu loh. Ini kedaulatan kita gitu loh. Kedaulatan Indonesia gitu. Terus yang kedua itu terkait dengan pengambil alihan VIR. Balik lagi kan tadi pembentukan VIR ini kan dasar hukumnya undang-undang kan. Yang membuat undang-undang siapa sih? Legislatif kan, DPR kan gitu.
Nah, Iya. jadi harus ada campur tangan DPR nih mengawasi mengawasi apa namanya pengambil alihan ini gitu. Diawasi oleh DPR dan diumumkan kepada masyarakat luas gitu loh sejauh mana gitu apa namanya pengambil alihan ini gitu loh. Oh udah misal kayak tadi tuh ternyata udah apply proposal itu tuh harus diumumkan gitu loh biar kita nih bangsa Indonesia mengetahuinya gitu loh. Oh ternyata emang Indonesia udah berupaya gitu untuk mengambil alih gitu. Jangan diem aja gitu loh. Maksudnya diinformasikan kepada kita-kita gitu. Dipublish lah ya kepada masyarakat luas. Selain diawasi, dipublish juga terkait dengan step by step-nya gitu kepada masyarakat luas. Nah, eh untuk Dewan Perwakilan Rakyat juga harus menindaklanjuti terkait dengan danger area. Aku belum belum bahas ya tadi terkait dengan danger area. Nah, di Kepulauan Riau ini, Singapura itu dia membentuk suatu wilayah yang di situ itu untuk latihan militer Singapura. Nah, di situ disebut dengan danger area. Nah, danger area ini itu tuh dia tidak memiliki apa namanya? Tidak memiliki izin gitu kepada Indonesia. Jadi Singapura tiba-tiba mendirikan wilayah untuk pelatihan militernya tapi dia nggak izin gitu. Singapura nggak izin ke Indonesia terkait dengan itu, terkait dengan wilayah danger area itu. Padahal kan harusnya dia mendirikan wilayah pelatihan militer harus ada izin dong, harus ada perjanjian dong bilateral antara Indonesia dan Singapura. Orang Indonesia mendelegasikan aja ada perjanjiannya kan dengan Singapura gitu kan. Nah ini terkait dengan danger area tuh nggak ada apa namanya nggak ada legalitasnya gitu. Harusnya DPR itu melakukan protes keras gitu terhadap dengan penetapan danger area itu. Kenapa? Karena pesawat militer Indo itu nggak boleh lewat situ, nggak boleh lewat danger area itu gitu. Terus selain itu juga apa untuk lembaga dan organisasi yang yang apa mewakili Indonesia memperjuangkan pengambil alihan FIR ini itu tuh dia harus apa namanya meninjau hukum nasional dan internasional terkait dengan regulasi penerbangan ini gitu kan masih relevan nggak masih sesuai nggak perjanjian 1955 itu kan 26 tahun yang lalu gitu loh 26 tahun yang lalu masih sesuai nggak sih gitu kan apa masih relevan nggak sih sama sama Indo sekarang gitu sama zaman yang sekarang gitu kan nah selain itu juga kan tadi katanya kata Kementerian Luar Negeri Indonesia udah memberikan proposal gitu kan, udah approach proposal. Harusnya proposal itu segera dikoordinasi gitu terkait dengan proposal for amandemen namanya. Iya. Amandemen itu Indonesia Singapura harusnya segera ditinjau gitu, segera dikoordinasikan gitu sih. Nah, Hmm. terakhir sih berbicara teknis kan pendelegasian itu dilakukan oleh negara yang tidak mampu kan. Nah, nggak cuma Indonesia sih sebenarnya yang mendelegasikan FIR-nya. Ada juga Kamboja. Dulu Kamboja mendelegasikan FIR-nya ke Thailand. Tapi Kamboja sudah berhasil mengambil alih FIR tersebut. Harusnya Indonesia bisa sih mencontoh langkah-langkahnya, langkah-langkah teknisnya gitu kan. Dalam hal ini tuh Kamboja itu melakukan pendekatan teknis. Dimulai tahun 2000 tuh Kamboja membangun pelayanan navigasi internasionalnya. Jadi kenapa sih Indonesia nggak melakukan itu gitu loh, membangun pelayanan navigasi internasionalnya. Terus selanjutnya pada tahun 2001 membuat walking paper ke ICAO tentang rencana pengambil alihan FIR. Walaupun banyak negara yang menentang, tapi kan apa namanya Kamboja itu bersikeras gitu, bersikeras dia bilang kalau misalkan ini tuh atas dasar kedaulatan gitu loh, atas dasar kedaulatan Kamboja gitu. Nah akhirnya karena Kamboja ini konsisten dan bersikeras apa namanya menggaungkan kedaulatan, akhirnya berhasil mengendalikan sendiri wilayah udaranya pada tahun 2002. Jadi dari 2000, 2001, 2002 ini udah langsung apa? Udah akhirnya Kamboja sendiri gitulah yang mengelola FIR itu gitu. Udah tidak didelegasikan kepada Thailand lagi gitu. Itu sih hikmah mungkin dari aku. Jadi udah dijelasin ya teman-teman upaya apa aja yang harus ditempuh Indonesia nih dalam pengambil alihan PIR Singapura. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Soalnya kan kita sama-sama belajar ya, Kak ya. Iya benar sekali kita di sini kan sama-sama belajar. Kita sharing aja di sini. Jadi apa namanya? Siapa tahu yang tadi aku jelasin itu masih kurang gitu kan. Ada teman-teman yang
lebih tahu informasi lanjutannya, informasi terupdate-nya atau apanya itu kita bisa sharing aja gitu. Sharing aja di kolom komentar ya nggak Hikmah? Iya Kak, bener. Bener, Kak. Nah, berhubung waktunya juga udah ini ya Kak, udah malam juga, udah habis juga. Nah, teman-teman juga ini belum nggak ada yang nanya Dari nih. Katari nih, dari Oh Kak, Katari tuh apa? Kak Tari ada nanya. Coba apa? Dari kayaknya Katari tadi nanya deh. Oh iya Kak, Kak Atta hari ini nanya. Fir ini kan bersinggungan langsung dengan kedaulatan negara dari ruang udara. Sebenarnya sudah sejauh mana Indonesia mengatur kedaulatan di wilayah udaranya, Kak? Oke, berbicara dengan kedaulatan, ya tadi kan aku udah sempat nyinggung juga kan bahwa ketika kita berbicara wilayah, ya mau nggak mau itu kedaulatan gitu loh. Mau nggak mau kedaulatan udah sejauh udara mana sih sebenarnya sudah sejauh mana Indonesia mengatur kedaulatan di wilayah udaranya? Sejauh mana ya? Kalau dibilang sejauh mana, hmm, sejauh mana udara nih aku sih mandangnya gini kalau misalkan karena udah Kepulauan Riau Matak dan Natuna aja belum apa namanya belum dikendalikan oleh Indonesia sendiri, otomatis Indonesia masih belum sepenuhnya belum utuh dalam mengendalikan ruang udaranya gitu loh. Jadi masih masih ada eh se ya sepotong lah ya apa sih kedaulatan Indonesia yang dipegang sama negara lain gitu loh. Harusnya harusnya itu Indonesia itu memegang penuh gitu loh kedaulatan. Kedaulatan itu apa sih? Kedaulatan itu kan kekuasaan tertinggi, eksklusif dan dia tuh harus bener-bener utuh gitu loh, dipegang oleh Indonesia. Tapi ini tuh masih ada gitu wilayah yang pelayanan firnya aja masih dikuasai oleh Singapura gitu loh. Padahal kan harusnya ya 26 tahun lah ya, 26 tahun. Terus teknologi Indonesia juga sekarang kan udah canggih. Harusnya Indonesia udah mampu nih memegang apa kedaulatan udaranya secara penuh dan eksklusif. Harusnya ya, tapi apa namanya? Pada kenyataannya kita masih belum belum penuh seutuhnya, belum seutuhnya memegang kedaulatan negara di ruang udara gitu. Itu sih. Jadi belum penuh Indonesia tuh masih ada yang dipegang oleh negara lain terkait dengan kedaulatan udara. Iya, Kak. Mungkin Sih, dari mah. teman-teman ada yang mau nanya lagi selain Kak Atari nih? Nah, Kak Olive nggak ada yang nanya nih, Kak. Berhubung waktunya udah habis ya, Kak. Teman-teman juga udah nggak ada yang nanya lagi selain Kak Atari sama Kak Faiko. Padahal Sebelum ini ya, apa namanya, tema yang menarik itu terkait dengan flag information region, terkait dengan kedaulatan negara. Sayang nih nggak ada yang nanya lagi, ayo dong nanya. mungkin dari teman-teman ada yang masih belum paham terkait pengertian ataupun tujuan ataupun menurut pandangan siasa Khadijah ya, Kak. Mm-mm. Nih kata Kafa ini, Nah, apa bisa Indonesia mengambil alih FIR itu? Kalau misalnya bisa, bagaimana caranya, Kak? sangat bisa sebenarnya sangat bisa. Tadi seperti yang aku apa sebutkan tadi loh, upaya apa untuk mengambil alih gitu. Itu sih. Jadi sangat memungkinkan untuk Indonesia mengambil alih VIR itu sangat memungkinkan banget. Apalagi teknologi Indonesia udah semakin canggih gitu kan. Indonesia udah mampu untuk mengelola VIR-nya sendiri. Itu sih. Aku nanya lagi, apa Kak Fai? Ya udah, Kak, Ah, nanya aja. udah apa Udah sih di dijawab. atas? Apa Udah, Kak. sih di atas? Udah kan itu ya? Ya, yang tadi loh Kak Fai terkait dengan delegasi Indonesia tuh harus nggak cuma memandang ini tuh masalah safety dan efisien gitu, tapi harus menggaungkan juga ini tuh kedaulatan gitu loh, ini kedaulatan Indonesia, ini terkait dengan kedaulatan juga gitu, harus konsisten, harus
Ini terus yang kedua ya DPR juga harus ikut andil di dalam apa namanya di dalam pengambil alihan ini gitu. Harus mengawasi prosesnya, terus harus memberikan informasi ke publis gitu loh. Terus selain itu juga apa namanya harus meninjau ulang kembali perjanjian perjanjian Indonesia sama Singapura pada tahun 1995. Terus apply proposal kepada ICAO, terus kepada negara-negara yang bersangkutan seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi terkait FIR. Kak Fahri ada-ada aja nanyanya ya. Nah, Ayo paling ada yang mau nanya atau menambahkan? Boleh banget. ya mungkin dari Kak Faiko atau Kak Tari ini pengen nambahin atau nanya lagi. Silakan Kak. Atau udahan nih? Udah aja nih Kak. Kak Faiko mau nanya ya Bebas sih. Kak. Tunggu tiga menit dulu ya Kak. Kalau misalnya nggak ada nanya mungkin kita bisa closing statementnya. Boleh, boleh. Nggak cuma nanya loh, di sini boleh boleh memberikan tanggapan gitu. Ya boleh, kapan Santuy, dulu. kita sharing ya kan. Mungkin Muhammad Fahri ini ingin nanya ya, tapi pertanyaan di luar konteks. Nah, Kak Ulik berhubung nggak ada yang nanya nih Kak sampai sekarang nih. Mungkin bisa dilanjut Kak closing statement Kak. Oke, baik. Untuk closing statement-nya mungkin kayak gini. Apa namanya? Pelayanan navigasi ini memang boleh. Nih, ada pertanyaan nih. Aku mau closing tapi ada pertanyaan nih. Oh ya udah Kak, pertanyaan dulu Kak, jawab dulu. Pertanyaannya ini, Eh, perlu nggak hmm, udara itu diatur secara komprehensif dalam konstitusi? perlu banget, perlu banget. Karena apa namanya? Boleh dimasukin ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar yang terkait bumi, air, yang berada di dalamnya. Soalnya udara juga kan masuk ke apa namanya bisa menghasilkan ke apa uang gitu loh untuk kesejahteraan gitu. Apalagi kan udara berbicara mengenai udara itu sangat seksi ya gitu kan terkait dengan udara. Itu tuh perlu sebenarnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar sih. Maksudnya karena terkait dengan udara ini kan di konvensi Chicago aja dijelaskan bahwa kedaulatan itu apa namanya ada tiga kan darat laut sama udara gitu Ya. jadi perlu perlu diatur sih secara komprehensif sebenarnya seperti itu bolehlah kita ajukan Katari terkait dengan aturan ruang udara ini perlu banget terkait dengan ruang udara ini gitu itu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nih sebelum closing statement ya Kak. Atau Kak Faiko mau nanya lagi Kak? Kan ruang udara itu selain menyangkut tadi kan safety efisiensi terus kedaulatan juga perlu banget diatur sih. Maka kan kita kan aturan terkait dengan udara ini diaturnya di Undang-Undang Penerbangan kan, tapi di aturan Undang-Undang Penerbangan ini tuh belum secara kompleks banget gitu mengatur terkait dengan ruang udaranya. Gitu sih. Dan ICAO pun mengatur itu kan apa konvensi tahun 1944 kalau nggak salah ICAO itu didirikan tuh kan ICAO itu kan hasil dari konvensi
Konvensi Chicago 1944 kan, gitu. Itu sih. Gaskeun. Oke, Katari, kita gaskeun. Harus nih. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi nih terkait vir ini ataupun terkait pandangan Sisa Khadijah ya kayak tadi ya. Selain Kak Atari atau Kak Faik. Nah, teman-teman gak ada yang nanya lagi nih. Mungkin bisa dilanjut ya Kak, closing statementnya Kak. Oke, baik. Untuk closing statement-nya mungkin, oke. Closing statement-nya gini nih. Pendelegasian itu memang boleh bisa didelegasikan kepada negara lain gitu kan. Sesuai pernyataan pada aneks 11, khususnya itu di pasal 2.11. Nah, dengan melalui nota kesepakatan atau perjanjian bilateral antara kedua belah pihak yang berisi terkait dengan persyaratan pelayanannya itu seperti apa gitu kan. Terus mencakup fasilitasnya seperti apa, itu boleh gitu kan. Namun, namun yang perlu digarisbawahi di sini itu di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan di dalam pasal 5 itu dijelaskan, disebutkan secara jelas, secara gamblang banget kayak gini, secara tegas gamblang pokoknya disebutin bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, kan Indonesia ini berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Jadi kita itu berdaulat penuh dan eksklusif, utuh gitu loh. Di dalam undang-undang penerbangan aja disebutkan bahwa kita itu harus berdaulat secara penuh, secara eksklusif, dan secara utuh. Sehingga perlu dipahami bahwa negara yang memiliki wilayah kedaulatanlah yang pertama kali mempunyai kewajiban memiliki untuk mengelola flag information region tersebut. Nah, sudah sepatutnya terbang di wilayah Indonesia, di wilayah sendiri, dengan nyaman dan dihargai sesuai harkat dan martabat sebagai pemilik yang sah dari wilayah udara tersebut. Seperti itu Hikmah. Mungkin itu sih closing dari aku. Iya Kak. Makasih ya Kak Olive. Nah, jadi sebelum malam malam hari ini, saya sebagai moderator dan Kak Olive sebagai narasumbernya memohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman jurisian follow Instagram kita di @jurispolisinstitute. Jangan lupa juga nih untuk teman-teman jurisian yang punya ide terkait dengan saran, tema, ataupun apa yang mau kita bahas di minggu-minggu berikutnya, silakan langsung DM ke Instagram kita aja ya. Makasih Hikmah buat waktunya. Makasih ya teman-teman Jurispolisinstitute atas kesempatannya atas pemberian kesempatannya kepada Olive. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.